Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, dalam pertemuan kita kali ini, yang akan kita bicarakan adalah tentang kejadian menjelang kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, setelah Nederland diserbu Nazi Jerman pada tanggal 1 Mei 1940, maka pada tanggal 10 Mei 1940, kerajaan Belanda jatuh ke tangan Jerman. Kemudian Ratu Wilhelmina dan segenap aparat pemerintahannya dapat mengungsi ke Inggris. Dengan demikian, pemerintahannya masih dapat berkomunikasi dengan pemerintahan jajahannya di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, termasuk pada waktu itu Belanda dapat menyampaikan janji politiknya pada tanggal 6 Desember 1941 yang dikenal dengan Desember Belofte, yaitu janji bulan Desember, yakni tentang pemberian kemerdekaan kepada Indonesia kelak jika kemenangan ada di tangan Belanda dan sekutunya, yang hanya merupakan kebohongan belaka. Hal ini terbukti sampai akhir pemerintahannya pada tanggal 10 Maret 1942, kemerdekaan Indonesia tidak pernah terwujud. Selanjutnya, setelah Belanda jatuh, penjajahan di Indonesia berada di tangan Jepang. Namun sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa Jepang pada awal kedatangannya menunjukkan sikap yang ramah dan simpatik kepada perjuangan bangsa Indonesia. Tetapi setelah beberapa saat kemudian dan kedudukannya dirasa kuat, maka tepatnya pada tanggal 20 Maret 1942, pemerintah bala tentara Jepang mengeluarkan maklumat yang melarang segala macam pembicaraan, pergerakan, anjuran, serta propaganda. Jepang juga melarang pengibaran Sang Merah Putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang sebelumnya dibolehkan. Dengan demikian praktis, semua kegiatan politik dilarang dan semua kegiatan difokuskan pada memobilisasi rakyat. Saudara-saudara sekalian, Jepang selama pemerintahannya di Indonesia mengeluarkan 2 kali janji politiknya. Pertama, janji kemerdekaan bersyarat. Ini disampaikan oleh Perdana Menteri Koiso di depan parlemen pada tanggal 7 September 1944, yang isinya adalah jika Perang Pasifik berakhir dan kemenangan ada di pihak Jepang dan sekutu-sekutunya, maka Indonesia akan dimerdekakan. Janji kedua, ini disampaikan dengan maklumat Konsekan nomor 23 tahun 2605 atau 29 April 1945, yang isinya adalah bangsa Indonesia diperkenankan untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Bahkan bangsa Indonesia dianjurkan untuk berani mendirikan kemerdekaannya di hadapan musuh Jepang, yaitu sekutu. Ini merupakan janji kemerdekaan tanpa syarat. Dan sebagai realisasinya, maka dibentuklah suatu badan yang disebut dengan UPPKI atau Dokuritu Jombe Kyosakai. Pada tanggal 28 Mei 1965, badan penyelidik dilantik oleh Saiko Shikikan, pemerintah militer Jepang, dan dihadiri oleh seluruh anggota dan disaksikan oleh Jenderal Itagaki atau Panglima Tentara Wilayah 7 yang bermarkas di Singapura, dan Letjen Nagaki, Panglima Tentara Wilayah 16 di Jawa. Pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, sidang BPUPKI pertama diadakan dengan menyampaikan beberapa usulan. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin pada saat berpidato secara lisan, beliau mengusulkan calon dasar negara sebagai berikut, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Namun, pada saat akhir pidato Muhammad Yamin, ketika beliau menyerahkan naskah rancangan usulan sementara rumusan Undang-Undang Dasar, pada pembukaannya terdapat konsep dasar negara secara tertulis, yaitu A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kebangsaan Persatuan Indonesia, C. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan E adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pada tanggal 30 Mei 1985, tampil berpidato tokoh-tokoh umat Islam, yaitu Wahid Hasyim, Bagus Sadikusumo, dan Kahar Muzakir. Mereka mengusulkan dasar negara yang disepakati nanti adalah dasar Islam. Ini mengingat sebagian besar rakyat Indonesia adalah beragama Islam. Pada tanggal 31 Mei 1945, yang berpidato adalah Supomo, yang dalam pidatonya terlebih dahulu mengungkapkan teori-teori kenegaraan sebagai berikut. Negara perseorangan atau individualis, sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes abad 17, Jean-Jacques Rousseau abad 18, Herbert Spencer abad 19, Harold Jelaski abad 20. Menurut paham ini, negara adalah masyarakat hukum atau legal society yang disusun atas dasar kontrak sosial. Paham ini banyak terdapat di Eropa dan di Amerika. Paham negara kelas atau kelas teori atau teori golongan, sebagaimana diajarkan oleh Marx, Engels, dan Lenin. Negara adalah alat suatu golongan atau suatu kelas untuk menindas kelas yang lain. Selanjutnya adalah paham negara integralistik. Ini sebagaimana diajarkan Spinoza, Adam Muller, dan Hegel pada abad 18 dan 19. Negara bukanlah untuk menjamin perseorangan atau golongan, tetapi untuk menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai suatu persatuan. Negara adalah susunan masyarakat integral. Segala golongan, bagian, atau anggota-anggotanya saling berhubungan erat satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan organis. Paham yang terpenting dalam negara adalah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak pada golongan yang kuat atau paling besar, tidak memandang kepentingan seseorang sebagai pusat, tapi negara menjamin keselamatan bangsa seluruhnya. Saudara-saudara sekalian, isi pidato Supomo sebenarnya juga mengandung pikiran-pikiran tentang dasar negara, yaitu sebagai berikut. 1. Negara yang dibentuk harus berdasarkan aliran pikiran kenegaraan, yaitu stat ide, yaitu negara kesatuan yang bersifat integralistik atau negara nasional yang bersifat totaliter. 2. Setiap warga negara dianjurkan untuk hidup berketuhanan, tetapi urusan agama hendaknya terpisah dari urusan negara. Urusan agama diserahkan kepada golongan agama masing-masing. 3. Dalam urusan pemerintah negara, harus dibentuk suatu badan permusyawaratan, agar pemimpin negara dapat bersatu jiwa dengan wakil-wakil rakyat secara terus-menerus. Yang keempat, sistem ekonomi hendaknya diatur berdasarkan azas kekeluargaan, sistem tolong-menolong, dan sistem kooperasi. Dan kelima, negara Indonesia yang besar adalah berdasarkan semangat kebudayaan Indonesia asli, dengan sendirinya akan bersifat Asia Timur Raya. Pada tanggal 1 Juni 1945, yang berpidato adalah Insinyur Soekarno. Usulan dasar negara yang disampaikan Soekarno adalah secara lisan tanpa teks. Beliau mengusulkan dasar negara yang terdiri atas 5 prinsip. Yang rumusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berbudayaan. 5 azas atau dasar negara tersebut atas bantuan seorang temannya, ahli bahasa, diberi nama dengan Pancasila. Kelima sila tersebut dapat diperas lagi menjadi 3 sila yang disebut dengan Trisila, yaitu 1. Sosionasionalisme, yang merupakan perasan dari sila 1 dan 2. Yang kedua, sosiodemokrasi, yang merupakan perasan dari sila 3 dan 4. Yang ketiga adalah ketuhanan. Ketiga sila ini dapat diperas lagi menjadi satu sila yang disebut dengan Eka Sila, yaitu gotong royong. Saudara-saudara sekalian,
masing-masing usul tentang dasar negara tersebut ternyata setelah dibahas dalam sidang tidak ada kata sepakat. Padahal pada tanggal 1 Juni 1945 sidang PBBKI akan ditutup. Oleh karena itu, atas anjuran Ketua PBBKI agar para anggota mengajukan usul secara tertulis dan kemudian dimasukkan kepada panitia paling lambat pada tanggal 20 Juni 1945. Untuk itu, dibentuklah panitia penampung dan pemeriksa usul yang beranggotakan 8 orang atau yang disebut dengan panitia 8, yaitu 1. Insinyur Soekarno sebagai ketua, 2. A. Maramis anggota, 3. Ki Bagus Hadikusumo anggota, 4. Wahid Hasyim anggota, 5. Sutarjo Karta Hadikusumo anggota, 6. Otto Iskandar Dinata anggota, 7. Muhammad Yamin anggota, 8. Muhammad Hatta anggota. Piagam Jakarta. Saudara-saudara, pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan suatu sidang gabungan yaitu antara PBBKI, Panitia 8, dan Tiosan-in. Tiosan-in ini adalah Dewan Pertimbangan Pemerintahan Pusat Jepang di bawah pimpinan Soekarno yang menyepakati antara lain A. Setuju Indonesia merdeka selekasnya sebagai negara hukum dan mempunyai hukum dasar yang memuat dasar filsafat negara dalam mukadimahnya. B. PBBKI terus bekerja sampai selesainya hukum dasar. C. Dalam rangka merumuskan dasar negara, merumuskan semua usul yang diterima mengenai dasar negara, yang kemudian akan dituangkan dalam mukadimah. Maka dibentuklah panitia kecil perumus dasar negara. Panitia kecil perumus dasar negara tersebut terdiri dari 9 orang, yang disebut juga dengan Panitia 9, yaitu 1. Insinyur Soekarno sebagai ketua merangkap anggota, 2. Muhammad Hatta anggota, 3. A. Maramis anggota, 4. Wahid Hasyim anggota, 5. Abdul Kahar Muzakir anggota, 6. Abi Kusno Cokrosyoso anggota, 7. Agus Salim anggota, 8. Ahmad Subarjo anggota, 9. Moh Yamin anggota. Saudara-saudara sekalian, pada hari itu juga, pada tanggal 22 Juni 1925, panitia kecil berhasil merumuskan konsep dasar filsafat negara Indonesia Merdeka yang dicantumkan dalam alinea keempat rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar atau Piagam Jakarta, yang terdiri dari 5 prinsip, yaitu A. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.